Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Saudara, tema renungan kita pada hari ini adalah Kamu adalah saksi. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Seringkali melihat kecelakaan di jalan raya, entah itu tertabrak motor, kereta api, atau habis berkelahi. Kebanyakan orang melihat kejadian terus pergi. Habis melihat terus menghindar. Setelah ditanya-tanya ada apa, jawabnya tidak tahu, dengan cepat-cepat menghindar. Dan usut demi usut katanya takut kalau dijadikan saksi. Seperti apa kuatnya sebuah kesaksian, dan seberapa pentingkah peran kita dalam bersaksi di mata Tuhan? Ada banyak orang yang mengira bahwa itu tidak penting. Ada yang berdalih mereka tidak tahu bagaimana caranya dan mengira bahwa itu hanyalah tugas mereka yang terpanggil menjadi hamba Tuhan, seperti pendeta dan pengerja saja. Padahal tepat sebelum Yesus naik kembali ke surga, Dia sudah memberikan amanat agung yang berlaku buat semua yang percaya kepadanya, dan sudah menerima anugerah keselamatan sebagai hasil dari penebusannya. Banyak di antara orang percaya yang hanya beribadah seminggu sekali. Itu pun cuma datang, duduk, diam, berdoa, bernyanyi, lalu pulang. Dan sampai ketemu minggu depan. Kekristenan menurut mereka cukup dengan hanya sebagai pengunjung saja di gereja. Tidaklah heran jika sejak zaman dahulu sampai sekarang masalah yang ada tetap sama. Ada banyak orang percaya yang hanya berminat untuk mendapat berkat, tetapi tidak mau berusaha untuk memberkati orang lain. Secara sempit mereka berpikir bahwa untuk memberkati orang lain sama dengan harus menjadi pendeta terlebih dahulu. Padahal firman Tuhan sama sekali tidak mengatakan demikian. Tuhan memandang pentingnya sebuah kesaksian. Kisah orang dari Gerasa yang kerasukan selegiun roh jahat di dalam Markus 5 ayat 1-20 menunjukkan hal itu dengan jelas. Setelah ia disembuhkan dari kuasa roh jahat yang telah sekian lama menyiksanya, orang ini menyatakan keinginannya untuk mengikut Yesus. Tetapi Yesus memintanya untuk bersaksi tentang apa yang ia alami ke wilayah di mana ia tinggal. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritakanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Markus 5 ayat 19. Sebuah kesaksian bisa membawa dampak luar biasa bagi yang mendengar. Itu bisa lebih efektif untuk menyentuh orang lain yang belum mengenal Kristus ketimbang kita mengkhotbahi mereka dengan serangkaian ayat. Orang akan sulit menolak sebuah kenyataan yang sudah dialami sendiri secara langsung. Dan itu bisa membuka pemikiran mereka tentang apa yang mungkin selama ini mereka bantah kebenarannya. Apakah untuk menjadikan semua bangsa sebagai murid Yesus, kita semua dituntut untuk menjadi pendeta? Tentu saja tidak. Kita semua tidak dipanggil untuk menjadi pendeta, tetapi dipanggil untuk menjadi saksi. Kita diminta untuk menjadi saksi Kristus. Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh saksi? Sebagai saksi artinya kita diminta untuk menceritakan kisah hidup kita. Bagaimana kasih dan kuasa Tuhan mampu memberi perbedaan dalam hidup kita selama ini. Kita tidak perlu mengajarkan sebuah pelajaran Alkitab secara mendetail. Tetapi intinya, sebagai saksi kita hanya perlu mengetahui apa yang telah dilakukan Tuhan kepada kita, lalu menceritakan atau membagikan kebaikannya kepada orang lain. Itulah tugas saksi, dan itulah panggilan yang diberikan kepada kita.
Kiranya kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang sejati. Amin.